teman-teman semua. Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan dan salam semangat. Tetap semangat belajarnya, teman-teman. Dan sekarang insya Allah Bapak akan menyampaikan video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 4. Di kelas 4 kita akan masuk ke bab atau ke pelajaran ketiga, yaitu hijrah ke Habasyah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, silakan teman-teman mempersiapkan dirinya terlebih dahulu, dan mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. Ya, sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, teman-teman mampu menjalankan kemauan untuk selalu berubah menuju kebaikan sebagai implementasi semangat hijrah para sahabat ke Habasyah. Yang kedua, menjalankan sifat sabar dan tabah dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Yang ketiga, memahami sebab-sebab dan peristiwa sahabat hijrah ke Habasyah. Dan yang keempat, mengidentifikasi sebab-sebab dan akibat dari peristiwa sahabat hijrah ke Habasyah. Begitu teman-teman tujuan pembelajaran kita, dan sekarang kita masuk ke pendalaman materi. Kita akan mengetahui sebab-sebab kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Yang pertama, kenapa kaum muslimin diperintahkan hijrah ke Habasyah? Yang pertama, menghindari penderitaan kaum muslimin. Karena Nabi Muhammad SAW tidak tega menyaksikan penderitaan kaum muslimin dikarenakan kekejaman kaum kafir Quraisy, ya teman-teman. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menghendaki agar kaum muslimin hijrah keluar Mekah. Yang kedua, negeri Habasyah jauh dari kaum kafir Quraisy. Jadi kenapa Habasyah menjadikan tujuan? Karena Habasyah itu negeri yang jauh dari kafir Quraisy. Ya, penyebab Rasulullah SAW memilih Habasyah sebagai tempat hijrahnya kaum muslimin antaranya karena Raja Habasyah terkenal jujur, adil, dan bijaksana, serta tidak suka berbuat zalim, dan negeri Habasyah adalah suatu negeri yang aman dan jauh dari jangkauan orang-orang kafir Quraisy. Itu teman-teman diantara sebab dan kenapa Nabi Muhammad SAW menganjurkan hijrah ke Habasyah. Selanjutnya, periode hijrah, ya, periode atau waktu hijrah ke Habasyah. Habasyah disebut juga Habsyi atau Abesinia, yang terletak di Afrika Timur, sekarang bernama Ethiopia. Rajanya bernama Nejus atau Najasyi, yang beragama Nasrani. Begitu pula sebagian besar penduduknya juga beragama Nasrani. Periode pembangkatan rombongan hijrah. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, berangkatlah rombongan kaum muslimin ke Habasyah. Pemberangkatan pertama berjumlah 24 kaum muslimin yang terdiri dari 20 laki-laki dan 4 orang perempuan. Selanjutnya dilanjutkan ke keberangkatan kedua, ya. Pertama. Keberangkatan kedua berjumlah 102 kaum muslimin yang terdiri atas 83 laki-laki dan 19 orang perempuan. Jadi ada 2 periode, ya, hijrah ke Habasyah 1 dan kedua. Sahabat terkemuka yang ikut hijrah ke Habasyah antara lain Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah. Beliau memimpin hijrah Habasyah pertama. Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abdul Muthalib, dan Ja'far bin Abdul Muthalib ini juga memimpin hijrah ke Habasyah kedua. Dan istrinya Asma bin Umais dan Ammar bin Sa'id bin As bin Umayyah dan saudaranya Khalid bin Sa'id. Itu diantara tokoh-tokoh terkemuka yang ikut hijrah juga ke Habasyah. Sekarang kita akan mengetahui penerimaan rombongan hijrah. Ya, bagaimana penerimaan Raja Habasyah? Nah, kedatangan kaum muslimin diterima dengan baik oleh Raja Nejus atau Najasyi. Mereka dilindungi sehingga hidup dengan aman. Penduduknya ramah-ramah dan kaum muslimin pun bebas menjalankan ajaran agama Islam tanpa harus takut disiksa. Kaum kafir Quraisy sangat marah ketika mengetahui kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Mereka marah dan hidup dengan aman di Habasyah. Bahkan mereka kesal kalau kaum muslimin hidup aman di Habasyah. Mereka tidak terima melihat kebahagiaan kaum muslimin tersebut. Mereka pun mengutus 2 orang Quraisy, yaitu Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin As.
untuk membujuk dan menghasut kaum muslimin. Dia membawa berbagai hadiah untuk Raja Najus, ya, agar kaum muslimin diusir dan dikembalikan ke Mekah dengan alasan bahwa kaum muslimin membawa ajaran baru. Akan tetapi Raja Najus tidak lantas percaya, teman-teman. Ya, karena Raja Najus raja yang bijaksana. Dan menanyakan perihal tersebut kepada kaum muslimin dan meminta penjelasan akan agama baru tersebut. Akhirnya Ja'far bin Abdul Muthalib menghadap Raja Najus dan menjelaskan ajaran agama Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Quran, yang pada akhirnya Raja Najus masih mengizinkan kaum muslimin tinggal di Habasyah dan mengusir utusan kafir Quraisy tersebut. Mereka pulang dengan sia-sia, ya, jadi nggak berhasil hasutan mereka kepada Raja Najasyi. Sampai beberapa tahun sampai Nabi hijrah ke Madinah, mereka masih ada yang menetap di Habasyah. Ada sebagian yang masih ikut hijrah ke Madinah. Begitu, teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian C, meneladani kesabaran Nabi Muhammad kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah. Jadi apa keteladanan yang harus kita ambil dari peristiwa hijrah ke Habasyah ini? Yaitu sabar dalam mempertahankan akidah. Ya. Sabar bukan berarti kita harus harus diam tanpa usaha. Sabar sesungguhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil melakukan usaha. Sebagaimana kaum muslimin dan para sahabat sabar mempertahankan akidah Islam. Mereka sabar dalam menerima kekejaman kaum kafir Quraisy. Namun mereka juga berusaha untuk menghindari kekejaman dengan cara mengikuti perintah Rasulullah SAW untuk melaksanakan hijrah ke Habasyah. Begitu, teman-teman. Teman-teman pun harus meneladani sifat sabar ini, ya. Yang kedua, pantang berputus asa. Demikian pula, ya, kita harus meneladani kaum muslimin yang sabar dan tidak putus asa walaupun harus menempuh perjalanan jauh. Habasyah itu jauh, dari Mekah itu jauh, ya. Tapi dihadapi oleh kaum muslimin dengan sabar dan pantang putus asa. Ya, mereka harus berjalan di padang pasir yang panas pada siang hari dan dingin pada malam hari. Mereka yakin perjalanan mereka akan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kiranya keteladanan yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Hijrah itu apa, teman-teman? Berpindah, ya, berpindah tempat. Ada juga hijrah itu yang mengartikan berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Oleh karenanya teman-teman harus mempunyai semangat untuk senantiasa belajar, ya, dari kebodohan menuju kepintaran, ya, teman-teman. Yang asalnya tidak bisa, mudah-mudahan teman-teman karena belajar akan menjadi orang-orang yang pintar, yang benar, ya, dengan meneladani hijrah para kaum muslimin ke Habasyah. Oke, teman-teman, mungkin ini aja video pembelajaran.